jauh ya dari perjalanan. Ya, Nyasar nggak? aku kasih sedikit dulu. Ya baik. Ini gimana? Ya, makasih ya, Bu. Ya. Tadi naik sini datangnya naik gojek apa diantar? Di atas lah. Oh, macet nggak? Alhamdulillah. Ananda Jihan yang WA ibu kan semalam ya? Kita lebih enak berkenalan lagi ya telah mulai dari itu ya. Perkenalkan nama ibu Sri Fitrawati. Ananda Jihan bisa manggil Gusti. Ananda Jihan kan? Nama saya Jen Tinggal bersama saya Jen. Baik. Ananda di sini atas rekomendasi teman atau keinginan sendiri? Atas keinginan sendiri. Oh baik. Ananda sudah tahu apa itu konseling? Ibu jelaskan ya, konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konselingnya untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya. Baik. Dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan. Ananda Jihan bisa menceritakan semuanya terbuka kepada ibu, jangan ada yang ditutupi saat sesi konseling berlangsung nanti. Lalu ada asas kesukarelaan. Ananda Jihan tadi sukarela datang ke sini atas keinginan Ananda sendiri. Lalu asas kerahasiaan. Ananda tidak perlu takut untuk menceritakan suatu permasalahan Anda kepada ibu, karena kerahasiaan akan dijaga, tidak akan didengar oleh orang lain. Hanya kita berdua saja. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ananda kita membuat kesepakatan ya. Konseling kita akan dilakukan selama 10 menit. Apakah Ananda bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Ananda, apa sih yang mengganggu pikiran Ananda sehingga Ananda datang menemui ibu di sini? Jadi Ibu seminggu yang lalu orang tua saya itu memberitahu saya ingin pindah ke Papua karena pekerjaan orang tua saya, dan otomatis sekolah saya juga akan pindah. Dan terus itu saya bingung rasanya berapa sekolah di sana, saya harus pindah ke luar kota, saya harus beradaptasi kepada teman-teman baru saya. Saya takut kalau misalkan nanti saya itu dari ditemenin sama teman-teman saya dan tidak diterima baik oleh teman-teman saya. Sebelumnya Ananda masalah ini sudah diceritakan kepada orang tua Ananda perihal kayak Ananda harus beradaptasi, Ananda karena tidak diterima oleh teman-teman yang baru gitu. Sudah sih, Bu, tapi mereka bilang kameranya besar. Terus juga orang tua saya sudah harus mulai bekerja dalam waktu dekat ini. Apa yang Ananda inginkan ketika berada di lingkungan baru nanti? Saya ingin lingkungan saya itu menerima saya dengan baik, dan jelas saya mendapatkan guru-guru yang baik seperti di sini. Tapi di satu sisi lain tuh saya takut, Bu, malah sebaliknya saya takut tidak diterima baik oleh keluarga sekitar dan teman-teman saya yang namanya. Nah, dulu tuh kan di sini Ananda pernah tuh bertemu dengan teman baru kan. Jadi Ananda beradaptasi. Nah, bagaimana Ananda waktu menerapkan beradaptasi? Kalau dulu itu saya itu mengajak berkenalan duluan dulu dengan teman-teman saya dan teman-teman lainnya. Dan juga tuh saya mengikuti beberapa ekskul ekstrakurikuler untuk menambah relasi ini pertemanan saya, Bu. Baik. Mengapa Ananda saat berada di lingkungan baru nanti Ananda menerapkan lagi cara Ananda waktu beradaptasi di sini dulu itu? Oh, itu juga ya, Bu. Saya malah nggak kepikiran. Jadi ibu akan memberikan skala 1 sampai 5. Kira-kira berapa ikhlasnya Ananda ikut pindah bersama orang tua? 1 itu skala terendah, lalu 5 skala tertinggi. Kalau saya sendiri, saya pilih skala yang kedua, Bu. Skala kedua itu keadaan seperti apa? Saya pilih skala yang kedua itu saya merasa sangat ikhlas, Bu, dan saya mencoba untuk berusaha menerima keputusan dari orang tua saya. Lalu menurut Ananda skala nomor berapa yang ikhlas untuk Ananda? Kalau itu 4 sih, Bu. Kalau 4, Kalau itu di sekolah yang itu saya akan ikhlas
Nah, bagaimana cara Ananda mencapai situasi tersebut? Kalau saya juga saya akan mencari informasi tentang sekolah tersebut dan saya mencari keadaan hal tersebut. Nah, jika saya merasa cocok dengan pakaian ini dan sekolah ini, bisa membantu saya untuk menerima keadaan finansial tersebut. Jika kamu mengatakan bahwa saya harus segera beradaptasi di sekolah baru, apa yang Ananda rencanakan? Sebisa mungkin saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar kesehatan mental ini siap dulu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan yang baru ini. Pengamatan Ibu pas waktu Ananda bercerita tadi, Ananda cukup supel dan pergaulan, lalu Ananda aktif juga anaknya. Ananda juga sering ikut organisasi di sekolah Ananda. Lalu apa sih yang membuat Ananda tertekan untuk beradaptasi lagi di lingkungan baru nanti? Soalnya itu ya Bu, itu lingkungan baru dan saya takut tidak sesuai dengan harapan saya. Saya juga takut harus keluar dari zona nyaman saya ini. Jika kita membuat skala lagi 1 sampai 5 lagi, kira-kira berapa sih untuk Ananda beradaptasi di lingkungan baru nanti? 3. Karena saya merasa kalau saya masih bisa komunikasi untuk maksudnya chat atau komunikasi. Lalu berapa skala yang memang betul-betul Ananda bisa beradaptasi di lingkungan itu? 5 Bu, pada kondisi yang seperti itu saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya yang bisa memiliki kegiatan-kegiatan di sekolah yang baru. Jadi ada penulis buku namanya Raditya Dika yang berjudulnya itu Manusia Setengah Salmon, Hidup Itu Berpindah. Nah, jika kita berpindah-pindah, kita akan menemui banyak orang yang berbeda-beda karakter, lalu berbeda lingkungan. Nah, Ananda itu jika pindah, Ananda memilih terpaksa atau ikhlas pindah dan mengerti keadaan orang tua Ananda. Untuk saat ini saya malah merasakan perasaan Itu untuk saat ini. Lalu, apakah kemudian perasaan terpaksa itu akan berubah? insya Allah saya pelan-pelan mau mencoba ikhlas dulu. Lalu ketakutan-ketakutan Ananda akan teman-teman baru dan guru-guru baru, Ananda akan membuat itu jangan terlalu dipikirkan. Lalu Ananda apakah harus tetap fokus kepada ujian Ananda saat Ananda sudah menginjak kelas 3 ini? Iya Bu, insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus pada guru dan belajar saya Bu. Baik, Ananda anak yang pintar. Jadi setelah Ananda bercerita tadi bahwa Ananda akan ikut pindah bersama orang tua karena pekerjaan orang tua itu juga harus pindah, Ananda harus ikut. Tetapi Ananda jangan terlalu memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Ananda harus bisa mengontrol diri Ananda agar tidak merasa tidak akan diterima di lingkungan baru karena Ananda sudah ada pengalaman sebelumnya untuk beradaptasi. Nah, Ananda di lingkungan baru nanti bisa Ananda terapkan. Nah, dari sini mungkin Ananda bisa nanti memulai mencari informasi tentang sekolah baru Ananda, mencari tahu tentang kota tersebut, untuk Ananda mulai menyusun rencana untuk memulai beradaptasi di lingkungan baru Ananda. Bagaimana? Baik Bu, sebelumnya makasih banget tadi ya kalau ada beberapa baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih ya Bu karena Bu sudah mendengarkan kata-kata dan juga saya merasa bangga. Kenapa sih saya itu harus takut dengan lingkungan yang baru? Padahal dulu waktu saya pindah ke sini saya juga merasa takut akan hal itu. Tapi setelah saya jalani, saya enjoy aja Bu. Dan saya berpikir dan saya berharap juga saya bisa diterima baik oleh lingkungan sekitar dan teman-teman saya yang baru Bu. Ya baik, Ibu juga berterima kasih ya Ananda sudah mau datang menemui Ibu, sudah mau bercerita dengan Ibu. Nah, semoga